Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan saya, Devina Anggraini, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal. Pernahkah kalian melihat lowongan pekerjaan di surat kabar? Ya, kalau kita menemukan iklan surat lamaran pekerjaan yang cocok, tentu kita harus tahu bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang benar dan menarik. Gimana sih caranya? Yuk sama-sama belajar. Nah, di sini saya akan memberikan pembelajaran tentang membuat surat lamaran dengan benar dan menarik. Sebelum itu, mari kita belajar mengenal unsur-unsurnya satu persatu ya. Ada 7 unsur yang perlu ada di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tanggal surat. Yang kedua, hal atau perihal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, salam penutup. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tanda tangan dan nama jelas kalian. Oke teman-teman, sudah paham? Kalau sudah, kita akan menjelaskan satu persatu unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ini. Pada bagian yang pertama yaitu tanggal surat. Seperti pada bagian yang teman-teman lihat, biasanya kita letakkan di pojok kanan atas. Nah, tanggal surat ini terdiri dari kota tempat surat itu dibuat dan tanggal suratnya. Jangan lupa penulisannya sesuai EYD ya. Kota harus dimulai dengan huruf kapital, diikuti dengan koma, kemudian tanggal surat bulannya harus kita tulis dimulai dengan huruf kapital. Sudah paham bukan? Kalau sudah, kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini, hal atau perihal adalah judul surat. Nah, karena surat kita adalah surat lamaran pekerjaan, tentu yang perlu kita cantumkan adalah lamaran pekerjaan haruslah sesuai prinsip penulisan judul. Masih ingat? Tepat sekali. Kita harus menuliskannya setiap kata diawali dengan huruf kapital. Yang ketiga adalah alamat surat. Ada 2 hal yang perlu dicantumkan pada alamat surat. Yang pertama, pihak mana yang akan kita tuju. Jika tahu namanya, ya cantumkan, namun jika tidak, boleh menuliskan posisinya saja. Kemudian di bagian yang kedua, kita cantumkan alamat yang lengkap di mana posisi perusahaan tersebut kita lamar. Yang keempat adalah salam pembuka. Ingat, penulisannya salam pembuka biasanya dituliskan seperti ini. D-nya kita tulis huruf kapital, H-nya kita tulis huruf kecil, dan diikuti oleh tanda koma. Selanjutnya, untuk bagian yang kelima adalah isi surat. Sebenarnya terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu adalah pembuka, isi surat, dan yang ketiga yaitu penutup. Nah, pada bagian isi surat ada hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan. Untuk bagian pembuka itu haruslah tertulis atau tercantum dari mana teman-teman mendapat informasi perihal surat lamaran pekerjaan tersebut, posisi apa yang kita lamar, dan yang ketiga terdapat kata-kata bahwa kita akan melamar posisi tersebut. Sudah paham? Ya, di bagian yang kedua di dalam isi surat, kita akan menuliskan hal-hal yang perlu perusahaan tersebut ketahui tentang diri kita. Misalnya, kita sudah berpengalaman di bidang apa, pada posisi apa, selama beberapa lama, dan biasanya di dalam isi surat dicantumkan biodata pribadi secara singkat, seperti halnya nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan pendidikan terakhir.
Untuk bagian yang ketiga yaitu penutup. Di sana dicantumkan biasanya tertulis, atas perhatian Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih. Kita ingat ya, format penulisannya harus tepat. Diawali dengan huruf penulisan kapital sebagai pembuka kalimat, kemudian diberi jeda antara anak kalimat dan induk kalimat. Kita beri tanda koma. Kata sapaan Bapak atau Ibu harus kita tulis dengan huruf kapital. Saya mengucapkan terima kasih dan jangan menggunakan bahasa daerah ataupun dilebih-lebihkan. Itu tidak diperkenankan di penutup surat lamaran pekerjaan. Jadi, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, teman-teman? Paham? Kemudian, pada bagian ke-6 berisi salam penutup. Nah, salam penutup ini biasanya kita tuliskan hormat saya. Sama seperti penulisan pada bagian yang keempat, kata pertama ditulis dengan huruf kapital, kata yang kedua huruf kecil, dan diikuti dengan tanda koma. Kemudian yang bagian terakhir, ketujuh, kita bubuhkan tanda tangan kita dan cantumkan nama jelas kita secara lengkap. Oke, teman-teman paham? Sebagai kesimpulan, saya menyampaikan bahwa unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ada 7 unsur. Yang pertama, tanggal surat. Yang kedua, hal atau perihal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, salam penutup. Dan yang ketujuh, tanda tangan dan nama lengkap kita. Begitu ya, kiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya unsur-unsur tersebut membuat kita bisa membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.